Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Katawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Perkenalkan, saya Inyoman Aprena Gonanta dan teman saya. Kenalkan, saya Igede Julia Adnyana. Kami dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram yang akan membawakan Renungan Dharma dengan tema Tirta Yatra. Umat sedharma yang saya banggakan, puji syukur kita haturkan kepada Ide Sang Widiwasa dengan manifestasinya sebagai para dewa yang telah memberikan limpahan kepada kita, limpahan anugerah kepada kita, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan renungan Dharma tentang Tirta Yatra. Umat sedharma yang saya muliakan, banyak dari kita melihat bahwasanya pura atau tempat ibadah di sekeliling kita begitu banyak sekali, tetapi sebagian besar dari kita belum terbiasa untuk mengunjungi tempat-tempat yang kita sucikan secara satu persatu, memberikan sembah bakti kepada Ide Sang Widiwasa dengan prabawanya di masing-masing pura. Padahal terdapat banyak sekali manfaat jika kita melakukan Tirta Yatra. Yang salah satunya adalah untuk menenangkan jiwa serta memperkuat kesucian batin. Tetapi perlu diingat bahwa melakukan Tirta Yatra tentunya tidak melupakan sembah bakti di merajan masing-masing yang ada di rumah. Umat sedharma yang saya hormati, agama Hindu mengajarkan banyak cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Catur Marga Yoga. Yang pertama dengan jalan yoga atau meditasi, kedua dengan cara beriatnya, ketiga dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan, dan yang keempat yaitu dengan cara jalan bakti kepada Ide Sang Widiwasa yang bisa kita tempuh dengan cara sembahyang. Dari sekian banyak cara yang tadi saya sebutkan, ada salah satu cara yang paling mudah dan bisa orang lain lakukan. Itu dengan cara melakukan perjalanan religi atau wisata religi dalam ajaran agama Hindu yang biasa disebut dengan Tirta Yatra, Dharma Yatra, dan Pita Segara. Tirta Yatra adalah perjalanan suci yang merupakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan kehidupan spiritual atau kerohanian kita dengan cara mengunjungi tempat-tempat suci, kemudian melakukan persembahyangan, japa, dan meditasi. Kemudian Dharma Yatra artinya perjalanan suci bagi rohaniawan untuk membabarkan ajaran Dharma ke tempat-tempat yang dianggap suci. Kemudian ada Pita Segara, yakni melakukan perjalanan suci dalam bentuk mengarungi lautan atau samudra. Penjelasan tentang Tirta Yatra, Dharma Yatra, dan Pita Segara diuraikan dengan jelas dalam kitab Sarasca Muscaya yang bunyinya Akro Dramasca Rajendya Satya Silo Drawata Atmo Pamasca Bute Su Satirta Palam Atsnute. Sloka tadi tercantum dalam kitab Sarasca Muscaya, sloka 277, yang artinya ada yang orang seperti ini perilakunya tidak diliputi oleh kemarahan, benar-benar teguh, satya pada berata, kasih sayang terhadap semua makhluk. Orang yang demikian perilakunya, pahala Tirta Yatra kelak diperolehnya.
Titra Yatra maksudnya berkeliling dengan niat suci, mengunjungi tempat-tempat suci. Dari kutipan tersebut, Titra Yatra jelas mempunyai kedudukan yang amat penting dalam ajaran agama. Titra Yatra lebih utama dari melaksanakan yatnya atau upacara. Hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang miskin. Atau sebaliknya, orang yang kaya tidak pernah berpuasa, tidak pernah mandi di tempat suci dalam artian melukat, orang yang demikian disebut sebagai orang miskin. Itu tertuang dalam kitab Saras Samusaya Sloka 278. Adapun makna dari manfaat Titra Yatra, Dharma Yatra dan Pita Segara disebutkan antara lain. Yang pertama, dengan Titra Yatra kita dapat meningkatkan serada. Kita datang menuju tempat-tempat suci yang jauh melaksanakan bakti, sembahyang, japa, meditasi, dan pembacaan kitab suci Dharma Gita. Kemudian yang kedua, dengan Titra Yatra terjadilah proses penyegaran kembali terhadap mental dan fisik kita yang sebelumnya mungkin jenuh akibat pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dengan Titra Yatra memperluas cakrawala kita. Kita mengagumi betapa besar dan maha agung ide Sang Hyang Widi-Wasa sebagai pencipta dan mengingatkan kita kesucian sehingga kita dapat lebih mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Kemudian yang keempat, dengan membaca kitab suci, menyanyikan Dharma Gita, japa dan meditasi akan meningkatkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Hindu. Titra Yatra, Dharma Yatra, dan Pita Segara sering diartikan untuk melakukan perjalanan suci sebagai upaya pendekatan diri atau wujud bakti kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan untuk menyerap nilai-nilai spiritual karena diyakini tempat tersebut mampu mengantarkan vibrasi kesucian pada setiap orang yang melaksanakannya. Titra Yatra dalam bahasa sehari-hari di Bali dipahami dengan tangkil ke pura-pura. Pura atau tempat suci di Bali yang sengaja dibangun oleh para pendahulu kita di tempat-tempat yang mampu memberikan pancaran atau getaran spiritual atau tempat-tempat yang mampu membangkitkan aura dan vibrasi kesucian serta ketenangan jiwa. Tempat yang mendukung konsentrasi untuk melakukan pemujaan kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Keutamaan Titra Yatra tertulis dalam kitab Saras Samusaya sebagai berikut. Keutamaan Titra Yatra itu amat suci, lebih utama dari penyucian dengan yatnya. Jadi, Titra Yatra adalah perjalanan suci untuk mendapatkan atau memperoleh air suci. Umat sedharma yang berbahagia, apa yang kita dapat simpulkan dari kegiatan perjalanan atau wisata religi melalui Titra Yatra ini? Bahwa Titra Yatra sangat bagus untuk dilaksanakan karena terdapat banyak sekali manfaat yang kita dapat terima, yaitu untuk memperoleh vibrasi yang positif, menjaga ketenangan dan kesehatan secara jasmani dan rohani, serta meningkatkan kesucian batin. Tetapi sebelum perjalanan suci kita lakukan, alangkah baiknya kita melakukan sembah bakti kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa di merajan kita masing-masing atau sanggah pribadi kita. Bisa kita lakukan dengan menjaga keindahan dan kebersihan merajan itu sendiri agar vibrasi dan energi positif bisa masuk dari segala arah dan memberikan kehidupan yang harmonis. Selain itu, mari kita juga tidak lupa untuk berdana punya di pura-pura, supaya berdana punya itu memiliki banyak manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dengan berdana punya, kita membersihkan batin kita dari sifat kikir dan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Dana punya juga memberikan keberkahan dan perlindungan bagi kita serta membantu mempercepat pencapaian
tujuan hidup yang lebih baik. Selain itu, dana punya yang diberikan untuk kegiatan keagamaan atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan akan memberikan pahala yang besar dan meningkatkan kualitas hidup spiritual kita. Jadi mari kita tingkatkan kebajikan kita dengan berdana punya sebagai bagian dari perjalanan suci ini. Demikian renungan Dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin apabila ada kata kami yang kurang berkenan di hati para hadirin. Karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Terima kasih dan kami tutup dengan para Om besar. Santi. Om Santi, 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 Om.